Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semangat pagi semuanya. Dimanapun Anda sedang berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali, kesempatan ini Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menjumpai Anda semua. Kesempatan ini saya ingin mengajak anak sekalian, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama, yaitu matematika pra-KBM. Nah, materinya apa atau ya apa yang akan kita bahas? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap suatu lingkaran, kedudukan atau hubungan garis dengan suatu lingkaran. Nah, seperti apa materinya atau bahannya? Mari kita perhatikan bersama-sama kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, misal ini ada persamaan ya. Kita bicarakan dulu tentang persamaan lingkaran. Yaitu yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan titik pusat, titik O, 0,0. Yaitu apa? Persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Kemudian yang kedua adalah ini. X kurangi A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah lingkaran dengan titik pusat A, B. Ya, kemudian yang ketiga, nah ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Ini memiliki titik pusat, yaitu adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Sedangkan jari-jarinya ini adalah R kuadrat sama dengan A besar. Nah, negatif A besar per 2 pangkat 2 ditambah negatif B besar. Ya, ini negatif B besar. Negatif A besar per 2 pangkat 2 ditambah negatif B besar per 2 pangkat 2 kurangi C. Ini adalah apa? Jari-jari pangkat 2. Nah, dari masing-masing, ya, dari masing-masing persamaan lingkaran yang diketahui ini, kita dapat menentukan suatu titik terhadap masing-masing persamaan lingkaran ini. Apakah titik itu ada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Nah, baik, kita perhatikan apa dasar yang digunakan untuk menentukan kedudukan titik terhadap suatu lingkaran. Di sini kita misalkan ada titik P, H, K, dengan pusat lingkarannya adalah A, B. Ya, ini pusat lingkarannya. Ini adalah apa? Titiknya. Ini kurang tulisan lingkaran ya, lingkaran dengan pusat ya, mestinya begitu. Baik, tapi yang penting Anda tahu ya. Kita lanjut. Kita akan menentukan jarak. Jika jarak P, H, K terhadap pusat lingkaran, ya, itu dapat dinyatakan dengan ini, D. Ya, katakan pusat lingkarannya itu A, kemudian titiknya adalah P, maka AP sama dengan D, maka jaraknya dari P ke A atau A ke B adalah dapat dinyatakan seperti ini. H kurang A pangkat 2 ditambah K kurang B pangkat 2 itu sama dengan D kuadrat. Jadi D-nya adalah apa? Jarak AP. Jadi ini perlu ditarik akar pangkat 2. Ya. Oke, kalau
jarak AP atau D itu adalah lebih kecil dari kuadrat jari-jari, itu berarti titik P-nya ada dalam lingkaran. Tetapi kalau jarak D atau AP itu sama dengan R, atau H kurangi A kuadrat tambah K kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti titik P itu ada pada lingkaran. Ya, kemudian kalau D-nya itu lebih besar dari R-nya atau jari-jarinya, maka apa? Titik P ini ya itu adalah ada di luar lingkaran. Gambarannya seperti ini. Oke, kita gambar. Ini katakan sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat A, B. Kemudian ada titik B. Oke. Ini adalah titik X, Y, itu ada pada lingkaran ya. Berarti ini jari-jari ini. AB ini jari-jari ya. Oke, kemudian ada titik lain lagi. Di sini misalnya adalah ada titik K. Titik K ini berarti apa? Jaraknya dengan panjang jari-jarinya, itu kalau kita bandingkan adalah lebih pendek ini. AK ini lebih pendek dari R. Maka K itu berarti ada di dalam lingkaran. Ya, gampang kan memahaminya ya. Kalau misalnya ada titik L, ini titik L di sini. Nah, ya, titik L. Titik L ini pada lingkaran. Berarti panjang D itu sama dengan panjang R. Ya, jarak titik A ke L itu sama dengan jari-jari. Jadi L ada pada lingkaran. Kalau misalnya ada titik lain lagi, titik M. Nah, titik M-nya di sini nih. Nah, jarak AM adalah lebih dari jari-jari. Maka apa? Titik M itu ada di luar lingkaran. Nah, ini untuk menentukan apa? Letak dari suatu titik dilihat dari apa? Jarak titik itu terhadap apa? Jarak titik itu terhadap apa? Jarak titik itu ke pusat lingkaran ya. Itu kita bandingkan dengan apa? Panjang jari-jari. Kalau lebih kecil dari jari-jarinya, berarti titik itu ada di dalam. Kalau sama dengan jari-jari, berarti titik itu pada lingkaran. Kalau jarak titik itu lebih besar dari jari-jarinya, maka titik itu ada di luar lingkaran. Ya, gitu ya. Nah, caranya ini tadi apa? Ini caranya seperti ini. Jadi, katakan titik itu adalah H, K, maka dan pusatnya itu A, B, maka H kurang A kuadrat ditambah K kurang B kuadrat. Ya. Itu dengan jari-jari kuadratnya lebih besar atau lebih kecil. Gitu ya. Kalau lebih kecil berarti dalam, kalau sama berarti pada lingkaran, kalau lebih dari jari-jarinya berarti apa? Di luar lingkaran. Baik, kita lanjut. Lanjut kita ambil suatu contoh. Letak titik 2,9 terhadap lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Ya, ini lingkaran dalam bentuk umum ya, nih ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 8Y kurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita jawab. Pertama kita akan cari jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jarinya sama dengan apa? Dari rumus tadi, bahwa R kuadrat sama dengan apa? Min A per 2 pangkat 2 ditambah min B per 2 pangkat 2 kurangi C. Nah, A-nya mana? A-nya ini. A-nya 4 berarti min A berarti min 4.
kemudian B-nya adalah negatif 8, berarti negatif B adalah 8. Ya, gitu. Sedangkan C-nya adalah negatif 5 atau 5. Nanti buat ngurang ya. Oke, ya. Min C. C-nya 5. Baik, kita lanjut. Kita substitusikan saja. Itu. Ya, itu ya. Nah, sekarang negatif 4 per 2, negatif 2 pangkat 2, 4. 8 per 2, pangkat 2, 16. Ditambah dengan berapa? 5. Ya, ini kan kurangi negatif 5, berarti ditambah 5. Ya, gitu ya. Oke, hasilnya berapa? 25. Itu adalah R kuadrat. Nah, sekarang jarak dari titik negatif 2,9 ke pusat lingkaran. Pusat lingkarannya berapa ini? Kita harus tahu. Ya, pusat lingkarannya kita harus tahu. Pusat lingkarannya adalah min berapa? Min A per 2, min B per 2. Ya kan? Min A. Berarti A-nya kan 4, maka negatif 4 bagi 2, min B per 2. Ya, berarti B-nya berapa? 8 bagi 2, 4. Jadi, pusat lingkarannya adalah negatif 2,4. Baik, itu pusat lingkaran. Cari-cari tahu berarti kita mencari apa? Jarak dari titik P ke pusat lingkaran. Yaitu, apa jaraknya? Nah, gunakan rumus ini ya. D kuadrat sama dengan H. H itu apa? H itu adalah absis titik. Ya, di sini adalah negatif 2 ya. Kemudian K-nya adalah ordinat titik yang kita hitung jaraknya ya. Oke, sedangkan A dan B apa? A dan B adalah koordinat titik pusat ya lingkaran. Jadi kalau begitu H-nya kita ganti negatif 2, K-nya kita ganti 9, A-nya kita ganti negatif 2, B-nya kita ganti dengan berapa nih? 4 ya. Oke, kita substitusikan. Maka kita peroleh ini negatif 2 dikurangi dengan berapa ini? Negatif 2 kurangi negatif 2, berapa hasilnya? 0 ya. 0 kuadrat ditambah 9 kurangi 4, 5. 5 kuadrat, ya ketemunya adalah 25. Nah, sekarang bandingkan. Ya, dibandingkan. D-nya dengan R-nya bagaimana? D dan R. D kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti titik negatif 2,9 itu ada di dalam lingkarankah? Pada lingkarankah atau di luar? Yaitu karena ini sama D dan R-nya, maka titik ini negatif 2,9 terletak pada lingkaran. Ya, oke. Lingkaran apa? Lingkaran ini X kuadrat tambah Y kuadrat, ya, tambah 4, X kurangi 8, Y kurangi 5 sama dengan 0. Jadi titik negatif 2,9 terletak pada lingkaran dengan persamaan ini. Ya, persamaan ini. Baik, cukup jelas ya. Sekarang kita lihat hubungan garis dan lingkaran. Ini lingkaran, ada 3 ya. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah garis itu memotong lingkaran pada 2 buah titik. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah menyinggung, berarti memotong lingkaran pada sebuah titik, dan yang berikutnya tidak memotong. Bila mana tidak memotong? Bila mana memotong satu titik, bila mana memotong 2 buah titik. Ya, jadi itu yang akan kita bicarakan. Bagaimana menentukan apakah suatu garis tertentu itu memotong lingkaran pada 2 titik, ataukah memotong lingkaran pada 1 titik, ataukah tidak memotong. Itu tolak ukurnya apa? Ya, alat yang digunakan apa? Coba perhatikan. Jadi ada 2 cara menentukan ini, yaitu menentukan posisi garis terhadap lingkaran dengan diskriminan persamaan kuadrat. Nah ini kita misalkan ada sebuah lingkaran,
Buat lingkaran ini persamaan ini. L, ya, lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Itu persamaan lingkarannya. Kemudian persamaan garis lurusnya. Nah, G, garis lurus ya. Garis lurus Y sama dengan MX tambah K. Nah ini kalau persamaan garis lurus ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran, ini ya, nanti akan diperoleh persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki apa? Diskriminan. Ya, oke. Jadi nanti dari persamaan kuadrat itu kita akan cari apa? Diskriminannya. Baik, kita lanjut. Nah, jika peran G disubstitusikan ke persamaan L, ya, diperoleh bentuk, ya, bentuk ini persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat, PE kuadrat tambah QX tambah R sama dengan 0. Nah, ini diskriminannya adalah apa? Diskriminannya adalah koefisien X dikuadratkan dikurangi 4 kali koefisien X kuadrat, ya, dikalikan dengan apa? Bilangan konstan R, ya, gitu ya. Nah, ini ukurannya. Kalau saja diskriminannya sama dengan 0, maka titik itu pada garis itu memotong satu titik pada lingkaran atau merupakan garis singgung. Kalau nilai nanti D-nya ini lebih besar dari 0, berarti garis itu memotong lingkaran pada 2 titik. Kalau D-nya itu lebih kecil dari 0, berarti garis itu tidak memotong lingkaran. Ya, gitu ya. Baik, ini saya buatkan suatu catatan. Jadi yang pertama nih, jika D lebih besar dari 0, garis memotong lingkaran pada 2 titik. Yang kedua, kalau D sama dengan 0, garis G memotong lingkaran pada 1 titik. Kalau D kurang dari 0, berarti garis tidak memotong lingkaran. Ya, gitu ya. Kita pakai ukuran yang lain lagi. Ada ukuran yang lain lagi. Menentukan letak garis dengan membandingkan jarak titik pusat ke garis, ya, dengan panjang jari-jari lingkaran. Jadi jarak garis terhadap titik pusat, jarak titik pusat ke garis, yaitu kita bandingkan dengan panjang jari-jari lingkaran. Kalau sama dengan panjang jari-jari lingkaran, berarti garis itu memotong satu titik. Kalau lebih kecil, jarak titik pusat ke garis itu berarti memotong di 2 titik. Kalau lebih besar, jarak titik terhadap garis, berarti garis itu tidak memotong, ya. Nah, ini kita buat permisalan nih. Oke, misalnya ada lingkaran dengan pusat apa ini? Pusatnya adalah Q, dengan koordinat X1, Y1, ya, berjari-jari apa R. Ya, oke, tolong perhatikan. Ini misalnya ada suatu garis G. Nah, garis G ini tegak lurus terhadap jari-jari. Ya, terhadap apa namanya? Sorry. Ini ada garis G, ya, oke. Kemudian kita akan menghitung jarak titik pusat ke garis itu. Tentu kita tarik garis, caranya kita tarik garis dari titik pusat tegak lurus terhadap garis G ini. Ya, nah, itu jarak titik pusat sampai garis itu namanya apa? Jarak titik ke garis. Nah, garisnya seandainya ini memiliki persamaan apa? AX tambah B tambah C sama dengan 0, ya kan? Maka jarak D ini, jarak D, jarak titik Q ke garis
yang persamaan ini bisa dinyatakan seperti ini. Ya, nah ini. Oke, ini jarak titik ke suatu garis. Ini apa? Kalau kalian perhatikan ini AX tambah BY tambah C. Ini apa nih? AX1 tambah B1 tambah C. Nah, X1 Y1 itu apa? Ini pusat lingkaran ini. Ya, kemudian dibagi akar dari apa? A kuadrat. A itu koefisien X dan B adalah koefisien Y. Ya, ini diambil harga mutlak. Karena bisa jadi apa hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif dengan harga mutlak apa jadi karena jarak ya, jarak itu nggak pernah negatif ya, maka menggunakan apa harga mutlak. Kalau min berarti ketemu positif ya, dibikin positif. Kalau positif ya hitungannya ya positif kan seperti itu. Itu harga mutlak kan. Baik. Sekarang jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yang pertama ya, kalau ini lingkarannya memiliki pusat apa? 0,0 ya. Tuh, ya ini jari-jari lingkarannya, cara mencarinya ini. Jadi R kuadrat sama dengan apa? E kuadrat tambah I kuadrat. Kalau ini persamaan lingkarannya berarti titik pusatnya apa? Titik pusatnya adalah A, B. Kalau persamaan lingkarannya adalah ini, titik pusatnya apa? Titik pusatnya ya, titik pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Ya, titik pusat nanti untuk mencari apa? Jarak. Ya. Titik pusat itu penting untuk mencari jarak. Ya, ini jaraknya. Nanti ini kita substitusikan kemana? Ke sini. Kan gitu. Ya. Kemudian jari-jarinya. Jari-jarinya. Nah, ini ya. Jari-jarinya, jari-jari kuadrat adalah min A besar per 2 ya, pangkat 2 ditambah min B besar per 2 pangkat 2 dikurangi C. Yaitu jari-jari kuadrat. Oke, nanti kita bandingkan. Jarak titik itu terhadap garis, jarak titik pusat itu ke garis, ya, itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan apa? Jari-jari. Ya, gitu ya. Nah, kalau lebih kecil, artinya apa? Kalau lebih besar, tidak memotong. Kalau sama dengan berarti memotong satu titik pada lingkaran, berarti apa? Garis itu merupakan garis singgung. Dan kalau lebih kecil dari R-nya, D-nya itu, maka garis itu memotong lingkaran pada 2 titik. Ya, jadi ada dua apa? Ada dua cara menentukan letak atau kedudukan garis, ya, kedudukan garis terhadap apa? Lingkaran. Yang satu tadi menggunakan apa? Diskriminan, bukan determinan ya, diskriminan. Kemudian yang kedua ini menggunakan apa? Jarak titik pusat lingkaran ke garis. Ya, oke. Kita ambil contoh. Contohnya satu saja ya. Contohnya satu saja. Nah, ini ada beberapa soal. Kita tinggal pilih saja. Saya sudah mempersiapkan ya, yang akan kita coba. Ya, sambil Anda amati ya, soalnya diamati. Jelas ini perintahnya adalah periksa hubungan garis dan lingkaran berikut. Ya, ini garisnya yang pertama ini persamaan lingkarannya ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Garisnya Y sama dengan 2 ya. Begitu seterusnya ya, cara bacanya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong garis pada lingkaran berikut. Nah, kalau ini menentukan titik potong garis pada lingkaran. Baik, kita coba ambil satu-satu ya. Kita ambil contoh dulu ini. Yang nomor 1, hubungan garis dan lingkaran berikut.
Oh, diambil nomor 3. Apa nomor 3? Diketahui persanding garisnya dulu nih, Y sama dengan 2X kurang 1. Bersama lingkarannya ini, ya kan? Nah, kita akan menentukan dengan apa tadi? Menentukan dengan diskriminan terlebih dahulu atau jarak terlebih dahulu, ya sama saja. Nah, baik, kita coba kita menggunakan apa? Menggunakan diskriminan. Jadi ini Y sama dengan 2X itu kita substitusikan kemari. Ya, jadi Y-nya itu kita ganti dengan apa? 2X kurang 1. Jadi ini Y kuadrat, berarti ini nanti ini 2X kurang 1 kuadrat. Ya, di sini. Kemudian ini 4Y min 4Y berarti Y-nya kita ganti dengan 2Y kurang 1. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ini. Ini kita kuadratkan. 2Y kurang 1 kita kuadratkan. Ya, hasilnya apa? Kalian masih ingat kan? Pengkuadran suku 2. Ya kan? Nah, ini hasilnya. Oke. Ini 2X kurang, kalau ini tahu ya, nih X kuadrat. Kita terus ulang. 2X kurang 1 kuadrat. Suku pertama kuadrat, berarti 4X kuadrat. Dikurangi 2 kali 2X suku pertama kali suku kedua. Berarti apa? 4X. Ya kan? Terus ditambah suku kedua pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2, 1. Kurangi 2X nih. Ini negatif 4 kalikan ke dalam kurung 8X. Negatif 4 kali 1. Negatif 1 jadi plus 4. Ya, atau positif 4. Kemudian ini kita kumpulkan. Yang X kuadrat dengan X kuadrat, yang X dengan X, yang bilangan konstan dengan bilangan konstan. Nah, ini ya. Maka hasilnya apa? Nah, coba perhatikan. X kuadrat dengan 4X kuadrat, hasilnya 5X kuadrat. Negatif 4X dengan 2X kurangi 8X. Berapa tuh? Nah, 10 ya, negatif 10X. 1 ditambah 4 tambah 2. 5 tambah 4, 5 tambah 2, 7 ya. Oke, ini hasilnya. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita akan mencari tadi apa? Diskriminannya. Ya, diskriminannya. Oke. Ya, ini bentuknya seperti ini ya. Px kuadrat ditambah Qx tambah R ya. Ini P-nya berarti 5, Q-nya negatif 10, R-nya berapa? 7. Baik, kita lanjut. Sekarang diskriminan. Diskriminan tadi apa? Nah, D sama dengan Q kuadrat kurangi 4PR. Q-nya negatif 10 ya. P-nya berapa? 5, R-nya berarti 7 ya. Kita masukkan, substitusikan. Nah, kita dapatkan ini. Negatif 10 kuadrat kurangi 4 kali 5 kali 7. Hasilnya berapa? Nah, 100 dikurangi 140 ya, betul ya? Nah, negatif berapa? Negatif 40. Negatif 40 itu lebih kecil dari 0. Artinya garis Y sama dengan 2X. Ya. Garis Y sama dengan 2 kurang 1 ini di luar apa? Di luar lingkaran dengan persamaan ini. Artinya apa? Artinya tidak memotong. Ya kan? Nah, baik. Kita lanjut. Ya, tidak memotong. Garis itu di luar lingkaran. Ya, kita akan membandingkan. Nah, ini kalau ini kita bandingkan jarak titik pusat ke garis ya. Tadi kita menggunakan apa? Jarak titik ke garis. Mana rumusnya? Ini tadi saya gambar ulang ya, yang tadi saya terangkan di depan. Nah, ini jarak titik ke garis pakai ini ya. Nah, sekarang coba kita substitusikan tadi, lingkaran tadi, ini persamaan garisnya ya, 2 kurang 1.
Kemudian kalau kita buat bentuk AX tambah BY tambah C, persamaan garisnya itu, kan Y sama dengan 2X kurang 1, ya kan. Nah, ini di rumus jarak titik terhadap garis ini adalah rumusnya ini. AX tambah BY tambah C. Berarti ini sebelah kanan harus kita buat 0, ya. Jadi ini, kalau sebelah kanan kita buat 0, maka 2X-nya ke kiri, ya. Jadi min 2X. Satunya ke kiri jadi plus 1, ya kan? Atau bisa juga gimana? Y-nya yang ke kanan, ya kan? Yang sebelah kiri 0, ya kan sama saja, ya. Kalau Y ke kanan berarti apa? Bertanda negatif. Ya, jadi 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 sebelah kiri. Tapi ini kemudian kita balik, ya. Sebelah kanannya sama dengan 0. Ya, oke. Jadi dari ini kita ubah menjadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, nanti X1, Y1 itu diambil dari mana? Diambil dari titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkarannya yang dengan persamaan apa tadi? Pusat lingkarannya ini memiliki titik pusat min A, ya kan? Oke, baik. Kita cari apa namanya? Kita cari jari-jarinya dulu. Ya, jadi rumus jari-jari gimana? R sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 kurangi C, ya. Nah, ini A besarnya mana? A besarnya adalah berapa? Kita lihat A besarnya adalah, ini adalah 2, B besarnya apa? Negatif 4. C-nya berapa? Adalah 2. Kita masukkan di sini, maka diperoleh 2 kuadrat per 4 ditambah negatif 4 kuadrat per 4 kurangi 2. Hasilnya berapa? 2 kuadrat, 4 dibagi 4, 1. Negatif 4 kuadrat, 16 bagi 4, 4. Kemudian dikurangi 2. 1 tambah 4 kurangi 2, berarti berapa? 3. Jadi akar 3, ya. Jari-jarinya akar 3 itu 1,73. Nah, sekarang kalau kita menggunakan jarak titik ke mana? Ke garis. Nah, kita tentukan titik pusatnya dulu. Titik pusat lingkarannya itu adalah ini. Negatif setengah A, ya. Kemudian negatif setengah B. A-nya 2, B-nya negatif 4. Di masing-masing bagi 2 ketemu titik pusat, ya kan? Nah, ini titik pusatnya. Ya, X-nya adalah min 1. Temunya, ya, Y1-nya berapa? Negatif 4. Dari negatif 4 bagi 2 adalah 2. Ya, itu ya, dari ini kita masukkan saja B besarnya kemari. Negatif dari negatif 4 per 2, 2. Yang X1-nya negatif dari A besar per 2 ketemu negatif 1. Nah, ini kita masukkan ke mana? Ke rumus X1 yang ada di sini. Ini X1 kita ganti dengan negatif 1, Y1 kita ganti dengan 2. Nah, kemudian AB-nya berapa? A-nya, ya, lihat di persamaan garis ini. A-nya berarti berapa? 2, B-nya negatif 1, ya kan? Baik, kita substitusikan. Jadi kita dapatkan, ya, ini hasilnya nih, ya. 2 kali, ini A, ya. A-nya 2 kali X1-nya negatif 1, ya. A-nya 2, ini negatif 1 X1-nya ditambah B-nya negatif 1 kali Y1-nya 2 ditambah C-nya negatif 1. Ini lihat di atasnya ini. Ini, ya. Nih. Oke. Nah, kemudian dibagi akar pangkat 2 dari A. A-nya berarti 2 kuadrat ditambah negatif B-nya negatif 1 dikuadratkan. Nah, sekarang berapa hasilnya?
Yang di atas setelah dihitung-hitung, ini 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah negatif 1 jadi negatif 5. Yang bawah, akar 2 kuadrat 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1, jadi bawah akar 5. Nah, ini kalau dihitung, ketemunya seperti ini nih. Ya, harga mutlak negatif 5 per akar 5 adalah ini. Sekarang kita bandingkan jari-jari dengan diameternya. Gimana? Diameter apa? Jarak titik ke garis. Kita bandingkan. Gedean mana? Gedean jarak titik ke garis daripada jari-jari. Sehingga garis itu ada di mana? Garis itu ada di luar lingkaran. Artinya tidak memotong lingkaran. Ya, oke. Ini cara kedua ya. Cara kedua, jadi membandingkan panjang atau jarak titik ke garis, titik pusat ke garis, dan dengan apa? Panjang jari-jari. Kalau yang pertama tadi adalah menggunakan apa? Diskriminan. Ya, ini yang nomor dua, titik potong garis pada lingkaran berikut. Ini persamaan lingkarannya, ini persamaan garisnya. Untuk mendapatkan titik potong, ini kita substitusikan. Jadi Y pada lingkaran persamaan lingkaran ini kita ganti dengan apa? X-2. Ya, maka akan diperoleh nih. Nah, ini ya. Y kuadrat, Y-nya kita ganti dengan X-2. 4Y, X-nya kita ganti X-2. Maka hasilnya adalah, oke, paham? X min 2 kuadrat, suku peta kuadrat, X kuadrat, dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua, kurang 4X, suku kedua pangkat 2 adalah 4. Ini kalikan, 4X kali ini adalah negatif 8. X kuadrat dengan X kuadrat, 2X kuadrat, negatif 4 dengan negatif 4X dan 4X, habis ya. 4 ini positif, ini ada 4 negatif. Habis, pas. Kemudian ini ada negatif 8. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat kurangi berapa? Kurangi 8 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 2. Sebelah kiri bagi 2, sebelah kanan bagi 2. Ya. Sebelah kiri bagi 2 ketemunya x kuadrat. Min 8 bagi 2, 4. Negatif 4. Kemudian ini 0 bagi 2 ya 0. Maka X kuadrat sama dengan 4. X-nya plus minus 2, ya kan? Dari akar 4 itu bisa ada 2 ya, karena X kuadratnya ada 4. Maka X-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Sekarang kalau X-nya kita gunakan 2 positif, maka nilai Y-nya ketemu berapa? Y sama dengan X kurang 2. X-nya 2, kurang 2, 0. Titiknya 2,0. Kalau sekarang gunakan X-nya yang negatif 2. Y sama dengan negatif 2 kurang 2, negatif 4. Jadi titiknya negatif 2, negatif 4. Ya, bisa ya. Semua saya yakin bisa. Anak sekalian, ataupun para pengunjung, mohon kesediaan untuk subscribe, like, dan bagikan, share kepada teman-temannya ya. Baik, soal yang masih ada, itu tugas Anda semua untuk mencoba. Ya, saya kasih kesempatan untuk mencoba Anda. Kalau tidak atau masih ragu-ragu, diputar ulang ya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, dan share-nya.